Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk bisa memahami Al-Quran ini dengan berbagi-bagi tafsir seperti ini, bagi orang yang punya ilmu dan mempelajarinya ya mungkin lain, tetapi bagi kami yang termasuk awam, tidak punya pengetahuan tentang cara penafsiran apa-apa dan segala macam itu, kalau membaca semua tafsir menurut si fulan, menurut sebulan dan segala macam, itu kayaknya berat ya. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan suatu arahan bagaimana kita supaya bisa memperhatikan atau memahami Al-Quran itu supaya bisa praktis begitu, tetapi mencakupi dari cara-cara penafsiran, jangan sampai kita salah tafsir. Nah, begini, kami minta tolong satu ditafsirkan. Pernah mendengar bahwa tobat itu bisa menghapuskan dosa sebanyak buhidilatun sekalipun, kecuali, jadi dosa-dosa itu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala apabila kita bertobat, kecuali, jadi ada kekecualiannya, yaitu syirik. Jadi apakah pengertiannya walaupun orang-orang syirik tersebut sudah dia bertobat tetap saja tidak diampuni, atau bagaimana? Ini cara pemahamannya, minta tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung atau dikumpul dulu? Langsung aja. Iya Pak, ini karena saya dosen tafsir dari 2001. Ini buku tafsirnya banyak nih. Ini tafsir. Ada tafsir Ahkamul Quran, ya, ada tafsir Mufradat, ada tafsir ayat dan maudhu pilihan, ada tafsir kontemporer. Kontemporer ini banyak. Ya, banyak sekali. Kemudian ada tafsir lughah, ini satu. Ada tafsir sahabat. Tafsir sahabat ada Imam Abbas, Mujahid, ya, Aisyah. Kemudian tafsir tabi'in dan tabi'in. Ada yang masyhur, banyak nih. Al-Baghari, ya, ini paling tua, Tobari. Ada yang ghairu masyhur. Ibnu Jarrah, Ibnu Atiyah, ini agak jarang dipakai, ya. Nah, jadi bagaimana? Jadi gini Pak, salah satu pegangan yang bagus itu adalah idza usidul amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kiamat rusak, kiamat hancur, maksudnya kehancurannya. Jadi ketika Al-Quran itu kita bicara apa? Kita mau bicara apa? Kita mau bicara tentang hukum. Maka kalau bicara ayat-ayat hukum tentang hukum, carilah tafsir ulama yang ahli hukum seperti Wahab Juheli, ya. Maka tafsir hukum ini nanti ada Ahkamul Quran, yang paling tebal ini Qurtubi. Nah, tafsir Jami' Ahkamnya sampai berapa jilid ini? 26. Ya. Ini tafsir Qurtubi, Ahkamul Quran. Boleh tafsir Asy-Syafi'i, tafsir Syafi'i satu. Itu apa saja dikumpul aja dari pendapat-pendapat. Kalau di kampus sering pakai Rawaiul Bayan, ini 2 jilid, As-Sabuni, ya. Al-Jassos juga lumayan ini, ya. Nah, kalau bicara tentang hukum-hukum Quran, ini lebih bagus kita kepada ulama-ulama yang ahli hukum tadi tafsirnya, ya. Maka tafsir ilmiah. Kalau bicara ayat-ayat tentang ilmiah, ya lebih bagus kita ngikut pendapat Harun Yahya daripada pendapat ahli hadis, Pak. Bumi bulat, bumi datar, enggak usah ikut pendapat ahli hadis. Lebih bagus Bapak ikut pendapat yang ahli saintifik. Lebih kuat dia nanti pemahamannya, ya, lebih berbukti. Nah, itu caranya supaya mudah dia banyak. Masing-masing ada ahlinya. Karena ulama ini pun nggak bisa menguasai semuanya, Pak. Apalagi sekarang. Kalau zaman dulu bisa lah Al-Ghazali, bisa ini. Tapi masa Ghazali belum ilmu keislaman belum berkembang seperti sekarang. Ya. Masa Imam Syafi'i belum berkembang seperti sekarang. Sekarang ilmu kedokteran sudah rinci, ayat-ayat kedokteran bisa ditafsirkan. Nah, maka ada pernyataan begini.
jangan-jangan ulama sekarang bisa lebih paham tafsir ayat-ayat kedokteran daripada sahabat. Kenapa? Ya ketika membicarakan ayat tentang kandungan, masa sahabat nggak ngerti orang itu ilmu kandungan. Sekarang udah ada dokter, bisa lebih jelas dia loh Pak. Ini maaf loh. Nah, jangan salah akidah kita ya. Ini menunjukkan inilah kalau kita paham ilmu tafsir itu. Jadi nggak gampang kita nyesatkan orang juga kita paham. Karena sesungguhnya ilmu itu sifatnya berkembang. Ya, Tuhan itu nggak diam. Kan Tuhan itu punya sifat mutakallim. Maka dia beri ilmu terus menerus kepada manusia. Man jadda wajadah. Siapa sungguh-sungguh diberi ilmu. Dulu nggak ada Facebook, nggak ada internet. Datang. Nanti akan ketemu lagi kita kan mobil terbang. Ketemu lagi kita kalau di apa kan banyak sekali. Mobil yang bisa parkir, yang bisa rodanya naik segala macam. Allah alam ya. Itu tergantung kesungguhan manusia lah. Nah, tentang syirik tadi kan sudah disebut iman yang tidak diterima itu adalah syirik. Iman bercampur syirik. Ya kalau orang sudah bercampur syirik, ya dia pun mau tobat, namanya dia sudah syirik, ya nggak percaya sama Tuhan. Dia percaya ada yang lebih kuat dari Allah. Ya bagaimana mau diterima Allah? Dia sendiri pun sebenarnya ragu sama Tuhan kan, sama Allah. Ya makanya nggak diterima tobatnya. Kalau secara logikanya begitu Pak. Ya dia percaya, dia masih maaf nih, dia masih bersekutu sama dukun, sama setan, dia masih menggunakan siluman dalam urusan dunianya. Dia merasa dukun itu lebih hebat dari Allah Ta'ala, lebih hebat dari doa-doa orang soleh, kan? Ya, bagaimana orang Allah mau menerimanya? Dia sendiri nggak percaya sama Allah, disekutukannya Allah. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia tidak ada syiriknya, maka kalau dia syirik nggak bisa diampuni, nanti ada azabnya tersendiri. Tapi kalau nggak ada syiriknya, maka nanti diampuni Allah. Kalau dosa berkaitan sama manusia, kembalikan. Misalnya uang orang kita ambil, kembalikan uangnya. Sendalnya diambil, kembalikan sendalnya. Baru diterima Allah. Itu di bab taubat bahasannya. Gitu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tafsir Pak Ustadz, tadi sebelum melakukan tafsir itu kan ada beberapa syarat-syarat begitu. Selain syirik mungkin ada persyaratan lain begitu Pak Ustadz. Nah, apabila syarat ini tidak dilakukan salah satunya, apakah tafsir itu menjadi sah begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Pak Ustadz, tentang ilmu filsafat atau ilmu mantek dipandang dari segi agama, itu diperbolehkan atau tidak Pak Ustadz begitu? Terima kasih. Iya, jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akal itu tidak boleh kita benam, kita akan mundur. Kalau hemat saya, filsafat itu ya itu tidak boleh dihilangkan. Tetapi filsafat itu harus berintegrasi dengan wahyu, diluruskan, berkolaborasi namanya, berdialektika. Baru dia maju. Kenapa? Karena ilmu untuk dunia ini, ilmu umum itu sumbernya akal. Dari mana orang Yahudi tahu cara buat jet tempur, buat rudal? Dari akal, bukan dari teks, bukan dari Quran. Ya. Karena nggak ada dalam Quran hadis disebut cara buatnya. Itu dari akal, eksperimen. Akal itu untuk eksperimen ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini ayat-ayat Allah. Itulah namanya ilmu alam, itulah namanya ilmu teknologi, itulah namanya ilmu umum. Ayat kauniyah itu harus berkolaborasi dengan ayat kauliyah, firman Tuhan. Dia harus padu nyatu, baru umat Islam bangkit. Ya. Jadi di filsafat itu nggak boleh dibunuh akal, mundur umat Islam. Dia harus diintegrasi. Kalau ada pemahaman filsafat yang sesat, menyimpang, diluruskan. Bukan dibunuh. Sama dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kalau dibunuh, matilah kita. Hawa nafsu itu dikendalikan. Kalau nggak ada hawa nafsu, mana mau kita nikah? Nggak punya anak kita, nggak ada masjid ini. Ya kan? Apalagi akal. Ya.
Kalau menurut saya begitu. Jadi diintegrasikan dia. Ya. Akal itu harus tunduk kepada wahyu dan hati mengikut. Tentang tobat tadi lagi ya. Syarat-syarat terima tobat satu lagi. Oh iya, syarat-syarat menafsir. Ya, syarat-syarat menafsir itu untuk tingkat ulama rincinya banyak. Ya, kita harus mengetahui bahasa Arab, kemudian harus mengetahui banyak ayat dan hadis berkaitan dengan yang ditafsirkan. Kalau ayat hukum, mengetahui ilmu hukum, maka kita harus pendekatan hukumnya kuat. Kalau kita menafsirkan ayat tentang pemerintahan, maka kita butuh ilmu pemerintahan ulama, butuh buku kitab Ahkamus Sultaniyah Imam Mawardi. Begitu dia. Ya. Secara umum begitu, ya. Kecuali hal-hal yang mudah dipahami. Kalau hal yang mudah dipahami, nggak apalah perlu gitu kali, ya kan? Misalnya ayat tentang wudu, basuh muka, tangan, siku, udah ngerti lah kita. Tapi kalau mau rinci, yang dimaksud dengan muka itu apa? Butuh pikir kita. Muka itu dari sini sampai ujung dagu, dari telinga sini, ujung telinga sini. Itu maksud muka. Muka itu bukan depannya aja, ya kan? Gitu dia. Kalau kita mau rinci, oke, cukup? Ada lagi? Ustaz. Ya, kalau waktunya. Ustaz, Ada lagi? Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar hukum itu adalah Al-Quran dan Sunnah tadi disebutkan. Itu akan berlaku dari zaman pada saat penciptaan sampai sekarang dan sampai akan datang. Nggak ada yang lain. Nah, ilmu manusia itu kan mengalami satu proses pengembangan. Kami lihat tadi dalam penafsiran ada yang tentang metodologi klasik dan ada juga yang tentang metodologi kontemporer. Dan itu mencakup dari suatu proses dari perjalanan hidup manusia. Nah, bagaimana lagi perkembangan dalam penafsiran ini ke arah yang akan datang? Karena kita lihat yang menafsirkan itu kan manusia juga, orang juga gitu. Tergantung dengan ilmu dan seberapa pendalaman daripada ilmu dan keimanan mereka itu. Nah, seperti ada tafsir Al-Misbah, itu dikarang oleh Quraish Shihab. Ada lagi tafsir Al-Munir, itu dikarang oleh Profesor Wahbah. Ada lagi tafsir Ibnu Katsir. Nah, bagaimana cara style daripada penjudulan ataupun pemaknaan? Kenapa enggak tafsir siapa tadi, Quraish Shihab? Kenapa enggak tafsir Quraish Shihab gitu, biar orang bisa melihat, oh ini memang berdasarkan keilmuan dan keimanan dia gitu. Jadi enggak pakai label apa di luar dari nama, kayak tadi kan ada tafsir Ibnu Katsir, jadi jelas yang menafsirkan itu adalah Ibnu Katsir sendiri gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemaknaan pengembangan daripada tafsir ini, karena zaman ini terus berkembang, pengetahuan terus berkembang, sehingga apa yang terjadi dalam penafsiran itu sesuai dengan sifat Al-Quran dan Sunnah sendiri adalah universal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu, jadi yang berkembang itu, maka kita ulama itu kan membuat pakem-pakem istilahnya, batasan. Kalau akidah itu itu kan sifatnya tidak berkembang. Kemudian ibadah mahdoh, sholat dari dulu sampai sekarang subuh tetap 2 rakaat, nggak akan bisa dikembangkan itu. Maka ada wilayah qot'i, wilayah ta'budi namanya, wilayah yang sudah ta'budi, hubungan manusia ke Allah, ke Tuhan, itu sifatnya nggak berkembang. Ya, ibadah mahdoh, akidah, kecuali nanti pemahamannya sampingan-sampingan rincinya mungkin ada perkembangan sedikit untuk penjelasan lebih rincinya mungkin ada. Tetapi dalam hal pokok tidak berkembang. Adapun masalah muamalat sosial, iya, kehidupan sosial kan berkembang. Maka di alam Quran kita disebut gini, likulli ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Bagi tiap-tiap umat itu ada syariatnya masing-masing. Nah, syariat yang dibawa Nabi Muhammad untuk seluruh zaman.
Tetapi Al-Quran dan hadis ini tidak memerinci semua masalah. Ya, sempurnanya itu karena dia tidak rinci semua. Ya, kalau Al-Quran dulu bicara tentang euthanasia dulu Quran masa Nabi bicara euthanasia, dibilang orang Nabi gila. Bisa-bisa orang gila. Apa itu euthanasia? Enggak ada zaman sekarang. Macam-macam. Cangkok, KB, mana ada KB di masa Nabi dan sahabat? Tapi bagaimana dengan cangkok, KB, euthanasia? Itu kan butuh hukum, boleh enggak? Nah, boleh enggak dia? Itu kan jadi masalah. Maka karena berkembang kehidupan itu dia butuh jawaban. Maka diijtihadkanlah. Maka dalam metodologi ijtihad fikih itu, ijtihad itu berkembang. Dia tidak stagnan. Karena ilmu berkembang, budaya berkembang, berubah-ubah, maka terjadilah perubahan-perubahan hukum. Maka ayat-ayat nanti yang berkenaan dengan sosial, seperti yang saya contohkan tadi, siapkanlah kekuatan yang kamu punya. Nggak bisa kita paksa itu, Pak. Nggak bisa kita paksakan, artinya itu adalah kuda dan memanah. Lari orang dari Islam. Mundur orang Islam itu, pikirannya kuda memanah aja katanya. Ya kan? Lari orang dari Islam. Tapi kita ambil maksudnya. Maksud ayat itu apa? Itu untuk pertahanan. Alat tempur, mengalahkan musuh. Nah, konteks hari ini yang bisa mengalahkan musuh itu ya seperti tadi. Di darat ada tank, ada rudal, itu orang. Darat ada pesawat tempur. Maka panah itu bisa diartikan rudal dalam konteks hari ini. Sama-sama nembak dia kan, sama-sama membunuh di jarak jauh. Rudal lebih hebat. Ya, kuda itu bisa diartikan tank. Zaman dulu tidak ada yang dari atas. Kalau ada dari atas burung ababil, dia artikan pesawat. Untuk menghancurkan musuh kan ada burung ababil, pakai pesawat. Maka ini kenapa itu tafsirnya begitu? Ya karena itu masalah sosial berkembang. Itu tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Itu sarana. Maka harus luas pemahaman kita, Pak. Ya, tapi jangan liberal. Di tengahnya kita ini moderat. Antara saklek, ada waktunya kita saklek, ada waktunya kita luas gitu loh. Tidak bisa kita saklek begini-begini, nggak bisa. Sebagian orang kan nggak betul. Pokoknya bumi itu datar, tidak bulat. Dipaksanya pula saintifik. Gara-gara itulah Galileo dulu dibunuh oleh gereja, gara-gara pendeta, dan akhirnya Amerika mencampakkan agama. Gereja, kalian gak usah urus lagi urusan dunia teknologi, kita mundur. Kalian ngurus kawin aja, ngurus gereja aja, orang ibadah aja. Masa urusan saintifik pun diurus sama gereja? Dipatwain sesat Galileo, dihukum bunuh. Yang ngelilingi bumi adalah matahari, bumi yang ngelilingi matahari, bukan matahari ngelilingi bumi. Karena bertentangan dengan gereja, dihukum. Itu saintifik, temuan ilmiah. Padahal wasyamsi tajri li mustaqarril laha, itu bisa kita pahami sebenarnya, kita tafsirkan wasyamsi tajri li mustaqarril laha. Matahari itu tajri, mengalir, li mustaqarri, di tempatnya. Ya, matahari itu berputar di tempatnya sehingga menghasilkan sinar, namanya berotasi, bukan berevolusi dia. Tapi orang dulu mentafsirkan matahari itu berputar mengelilingi bumi. Salah tafsir. Kapan kita tahu salah tafsirnya? Setelah ketemu saintifiknya. Jadi kadang-kadang begitu, kita yang salah menafsirkan Quran. Ya, kita bilang pula yang mengelilingi matahari yang mengelilingi bumi, padahal bumi bergerak. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, kata Allah. Kamu lihat gunung-gunung, bukit-bukit itu jamid, berhenti. Tidak, kata Allah, gunung itu, bukit itu tamurru, dia bergerak, berjalan. Marras sahab, seperti bergeraknya awan, berjalan. Berarti bumi bergerak, berjalan, dia ngelilingi matahari. Ada ayatnya. Cuman kita salah menafsirkannya. Karena kita tidak dialektikakan dengan temuan saintifik. Jadi kita paksakan sesuatu yang salah, akhirnya orang membenturkan antara saintifik dengan agama, dan itu membahayakan. Ya, dia harus
ada dialektikanya gitu. Karena perkembangan zaman. Ya, Pak Ustadz. Masih boleh Pak Ustadz? Ini Masih cuman boleh? pengurus. Masih boleh pertanyaan? Cuman boleh? Masih boleh pertanyaan terakhir mungkin. Oh gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi hari ini saya mendapatkan kefahaman yang tidak membuat kita picik di dalam mensikapi setiap perbedaan. Dan yang kedua, saya mendapat bahwa ternyata bisa kita sesat gara-gara kita memahami ayat sehingga menyebabkan kita menjadi ekstrim tadi yang Ustaz sebut. Ya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan saya adalah karena kita tidak punya kompetensi sebagai orang awam, maka tentu harapannya adalah dipayungi oleh yang mengerti. Nah, saya mengambil contoh bahwa negara kita ada MUI yang harapannya tentu semua di sana bercokol orang-orang yang punya kompetensi untuk bagaimana membuat pemahaman tafsir ini menjadi semakin lebih baik. Nah, saya mengambil contoh kasus kemarin pada saat menafsirkan ayat Al-Maidah terkait pemimpin aulia. Konteks ayat yang ditafsirkan itu ternyata tidak harus pemimpin. Dia adalah teman setia pada ayat 51 kalau tidak salah ya. Al-Maidah ayat 51. Yang konteks pemimpinnya pada ayat yang 57 kalau tidak salah ya. Ya, jadi artinya apa? Kalau keliru di dalam membuat pernyataan di dalam tafsir, ini bisa punya dampak besar terhadap umat, ya, terhadap umat, ya, seperti kejadian yang Al-Maidah ini, gitu ya. Nah, mohon penjelasan pemahaman Pak Ustadz, kalau ilmu ini bisa kita semakin sosialisasikan, menurut saya kita akan semakin bijak ya di dalam bersikap terhadap hal-hal yang tadi. Ya, dan kita juga punya sikap yang jelas, ya, tidak abu-abu terkait dengan tadi ekstremis yang bisa muncul pada saat. Nah, artinya pemerintah dengan mengetahui itu harusnya mengambil langkah. Ini ada orang yang profesor yang ngomong bahwa Al-Quran ini harus direvisi, diinikan gitu ya. Jadi harus dibenarin juga gitu Ustadz. Jadi yang salah itu dibenarin gitu ya, karena ada ilmu yang mumpuni untuk memahamkan itu kepada orang tersebut gitu. Demikian Pak Ustadz. Mudah-mudahan iya, benar tuh Pak. Jadi ada orang karena dia terlalu ekstrim, terlalu liberal, menolak Al-Quran. Akibat apa? Akibat kita memaksakan pemahaman Al-Quran yang salah. Akhirnya orang menolak kan. Itulah saya sebut tadi, terlalu liberal, terlalu kontekstual nanti menyebabkan tidak liberal, lari juga ya. Maka dia harus paham, dia harus pas pahamnya, harus banyak ilmunya. Emang saya telah menulis buku ini, buku tafsir Al-Quran dan perangkat ilmu. Ini saya tulis sebenarnya buat mahasiswa, tapi bahan-bahan ceramah saya masukkan di sini supaya jemaah bisa memahami. Di sini di bab terakhirnya itu ada contoh menafsirkan surah Al-Maidah ayat 51. Saya buat. Ya, saya contohkan. Cuma kadang saya takut salah paham ini. Kayaknya di ujung ada juga mau diedit ini. Nah, ini bagaimana menafsirkan Al-Maidah ayat 51. Nah, tadi kan dah tahu kita ilmunya, metodologi macamnya. Jadi ayat 51 ini Pak, kita tafsirkan ya. Pertama kita lihat menafsirkannya pakai ayat Quran. Ya. Kita tafsirkan lewat sebabun nuzul. Ayat itu cerita tentang apa, konteks apa. Baru kita tafsirkan biriwayah, pendapat-pendapat ulama tafsir, sahabat, kan gitu. Baru kita tafsirkan pakai ro'yu. Arti bahasa, apa yang dimaksud dengan kata pemimpin di situ? Bisa jadi pemimpin, bisa jadi teman setia, bisa wali murid, ya. Bisa wali Allah. Kata wali itu kan banyak artinya.
bisa wali Allah, wali murid, mursyid, teman setia, bisa pemimpin. Baru tafsir munasabah. Kita lihat lagi di munasabah, hubungan ayat 1. Ayat 1 itu berkaitan dengan pemerintahan. Ya, berkaitan dengan penegakan hukum ayat sebelumnya. Yang menegakkan hukum siapa? Pemerintah. Oh, betul, wali ini berarti sebenarnya lebih cocok diartikan pemimpin. Kenapa? Karena isyarat ayat sebelumnya, wa man lam yahkum bima anzalallah. Allah ingin hukumnya ditegakkan, yang menegakkan hukum itu pemimpin. Kan gitu kan. Cuman konteksnya ini, sahabat dulu bekaman akrab dia orang sama Yahudi. Maka Quraisy Syihab karena dia lebih cenderung kepada tafsir bahasa, dia bilang begitu. Ya, kita tidak boleh lihat hanya tafsir bahasanya saja. Quraisy Syihab pun kadang tergelincir, kalau menurut saya. Tergelincirnya beliau ketika beliau tidak mewajibkan jilbab. Kenapa beliau tergelincir? Melihat dari sisi bahasanya, budaya. Dia tidak melihat dari sisi fikihnya. Kalau hukum fikihnya dia lihat betul jeli, itu sepakat ulama jilbab itu wajib nutup apa itu. Itulah tadi saya bilang tadi, karena beliau tidak ahli hukum fikih Islam, dia ahli bahasa, ahli tafsir bahasa, cenderung bahasa. Maka kadang-kadang tergelincir juga Pak, karena tidak ahlinya tadi. Kapan dia tergelincir? Ketika bicara hukumnya. Gitu loh. Itu jeli kita ngeliat ulama. Jadi kita maklum kan. Oh, ternyata Bapak itu saya ikut karena kita udah paham kita. Karena hadis sahih Asma itu sudah dikatakan Nabi, "Hei Asma, kalau sudah balik nggak boleh yang tampak kecuali ini dan ini." Itu kan sahih. Ya pakailah itu, ulama udah sepakat. Sapi sudah sepakat mengatakan yang paling boleh muka dan tapak tangan. Kenapa itu tidak dipakai? Begitu ya. Baru dilihat nanti, karena ini berkaitan dengan kepemimpinan, maka butuhlah kita laun, warna tafsir, warna ilmu politik Islam. Maka kita bahaslah di sini buku Ahkamus Sultaniyah, buku politik Islam. Itu launnya kita bahas juga. Jadi tafsir riwayahnya kita lihat bagaimana, tafsir bahasanya, birro'inya bagaimana, asbabun nuzulnya, munasabah Al-Qur'annya bagaimana. Jadi dilihat dari semua sisi. Maka sampailah nanti kita kepada kesimpulan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya lebih ditekankan kepada orang Islam, karena Tuhan mau hukumnya ditegakkan. Kalau orang kafir kapan dia mau menegakkan hukum Islam? Cuma ada pendapat yang mengatakan konteks modern hari ini, kalau eksekutif itu kan dia dikawal, nggak boleh sembarang melakukan, dia dikawal undang-undang. Dia hanya menjalankan undang-undang, nggak bisa mau-maunya dia. Dan tidak bolehnya pemimpin kafir itu, ya karena konteks masa Nabi itu kafir sama Islam itu bermusuhan, perang terus, jauh itu pengkhianat terus. Jadi bagaimana kalau kita damai, tidak berkhianat? Nggak bisa dong. Kata orang itu kan, mereka minta juga. Nah, kalau memang bisa bersahabat, bagus orang kafirnya, bagus akhlaknya, dilihat bisa menjamin dia tidak zalim kepada umat Islam, tidak merusak Islam, dia bela umat Islam, dia tegakkan keadilan, dia nggak peduli yang Islam atau non Islam, pokoknya keadilan dia tegakkan. Kalau ada orang seperti itu, nggak apa-apa jadi pemimpin. Tapi ada nggak orang begitu? Kira-kira ada nggak di Indonesia? Kira-kira siap nggak orang Indonesia? Orang Indonesia tidak siap, dan orang Indonesia tidak percaya. Nah, kalau begitu, itulah dialektika dengan konteks tadi. Kalau begitu di Indonesia nggak boleh orang kafir Pak jadi presiden. Lebih kuat ke sana kita. Nah, maka di sini sebut sebenarnya memang dibolehkan ya, kalau damai bisa menjamin dia. Maka kata Ibnu Taimiyah kan jelas. Seandainya ada orang non Islam itu bisa menegakkan keadilan, bersikap adil, dia lebih bagus daripada orang Islam tapi jalim. Orang Islam tapi dia genjot, dihabisi Islam, dicitrakan Islam teroris. Sama aja. Bagus orang kafir tapi dia tegakkan keadilan, nggak peduli dia mau Islam mau apa, tegakkan, penting keadilan. Kenapa? Karena Tuhan memang membela keadilan. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Musuh kita itu kejaliman. Gitu loh. Musuh kita kejaliman dan kekafiran. Kekafiran orang yang bangga dengan kekafirannya, kedurhakaan, kan itu. Ya, tapi kalau orang kafir jimmi yang hidup damai, tak ada bermusuhan. Nabi tidak pernah memusuhi. Bahkan orang Yahudi pun selalu dikasih makanan tiap pagi, disuapi. Kenapa? Dia orang lemah,
Dia nabi, orang lain nggak mungkin menghancurkan Islam. Orang lemah kayak gini harus disantuni lah. Dia kan nggak merusak Islam, dia orang baik, orang lemah, nggak boleh lah. Tapi kalau orang kuat dia Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Janda, salah, bukan. Abu apa lagi? Pokoknya yang banyak abu-abu itulah yang apa itu kan. Nah, kalau dia merusak Islam, dia mencela Islam, dia melemahkan Islam, ada dikasih makan Nabi Abu Jahal, ada dibaikin. Ya, udah baikin Nabi nggak mempan, terakhir diperangi. Memang dia merangi Islam, merangi Nabi. Itulah kontekstual namanya, Pak. Kita lihat situasi kondisinya itu sangat sekali ya, Pak. Nabi itu sangat menghindari perang. Sampai kalau kita lihat film The Messenger itu, saya tonton The Messenger itu, sampai Hamzah itu marah-marah ke Nabi. Ya. Habis marah dia minta maaf. Ya Rasul, bagaimananya nih? Tidak kita bisa melawan. Umat Islam di Mekah sudah ditindas, harta diambilin, hijrah kemari, keluarga mereka dicekam, semuanya dihabisin. Bagaimana tidak bisa perang? Apa kita semua diam saja? Apakah begini yang diinginkan Tuhan? Oh, sampai begitu dia kan? Nabi tetap bertahan untuk tidak perang sampai ada perintah. Turunlah ayat qatilul musyrikina kaffah. Bunuhlah orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Ada syaratnya, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Kalau nggak memerangi, nggak bakal diperangi. Datang orang-orang teroris, qatilul musyrikina kana, berarti halal dari orang musyrik. Musyrik yang mana? Musyrik yang memerangi. Nah, itu. Karena ada di situ munasabah ayat, syaratnya kama yuqatiluna tuqatilukum kaffah, sebagaimana mereka membunuh kamu secara menyeluruh, memerangi kamu. Nah, begitulah cara kita menafsirkannya, Pak, supaya lebih hikmah dan bijaksana, ya. Oke, buku saya ini kalau ada mau beli silakan. Cuman saya bawa 2 di rumah tadi, tinggal 6 biji lagi, tinggal dikit lagi. Saya kira itu saja ya, karena udah siang ya, 6:30. Insyaallah nanti minggu depan kalau masih ini nanti kita lanjutkan tafsir tekstual dan kontekstualnya ditajamin. Kalau materi yang lain nggak apa-apa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.